Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini bersama kami Podcast EA dengan saya Esther Yunisa Ratri dan rekan saya Alia Rahmania. Hari ini kita akan berbincang-bincang ringan mengenai suatu organisasi. Kak Alia, kira-kira organisasi itu apa ya? Organisasi itu adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kurang lebih kayak gitu sih Kak. Kalau mau tahu lebih lanjut, kita tanya ke narasumber kita kali ini ya. Ayo kita panggil Kak Nurma. Halo Kak. Halo. Kali ini Kak Nurma kita bincang-bincang ngobrol biasa aja ya. Iya. Kalau boleh tahu Kak Nurma itu ikut organisasi apa sih di sekolah? Kalau aku sih ikut organisasi MPK ya. MPK itu apa ya Kak? MPK itu suatu wadah buat mewadahi aspirasi warga sekolah agar sekolah lebih bisa berkembang. Motivasi kakak itu ikut organisasi itu apa? Untuk biar bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar ya. Bukan masyarakat tapi lebih pada orang-orang di sekitar saya, para siswa-siswa itu bisa menyuarakan apa yang ada di pikiran mereka. Kak Nurma ikut organisasi MPK itu di mana ya? Di sekolah ya, itu organisasi intra sekolah milik SMA Negeri 1 Blitar. Kalau di MPK itu ada strukturnya nggak Kak? Ada, tentunya ada. Suatu organisasi perlu struktur agar bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama kita dibawahi oleh pembina. Pembina selalu mendengarkan, selalu membimbing kami agar kami tidak salah jalan. Lalu kita punya ketua muda, sekretaris, bendahara, dan struktur lainnya ya. Terus di suatu organisasi itu kan pastinya nggak cuma 1-2 orang. Nah, kira-kira apa sih hal yang dapat menyatukan kalian semua dalam organisasi tersebut? Ya, karena kita punya banyak perbedaan, kita punya banyak masalah masing-masing, kita harus punya rasa solidaritas antar sesama. Kita harus menyadari bahwa kita satu organisasi, kita satu keluarga. Jadi kita tidak boleh, kalau ada masalah nih ya, kita nggak boleh kayak dipendam-pendam, kita nggak boleh kayak nggak terbuka, karena itu kita sama-sama keluarga, kita satu kesatuan. Jadi penting itu untuk selalu menjaga solidaritas dan kesatuan. Wah, jadi kalian di MPK itu selalu saling rangkul-merangkul ya? Iya, pasti dong. Kita punya ketua yang selalu mengayomi kita semua. Kita punya ketua yang mendidik dan menjadikan sebuah contoh yang baik untuk kami semua. Terus kalau interaksi yang sering terjadi dalam organisasi MPK itu apa ya Kak? Ya, kita sering kalau ada event, kita ada acara, kita rencanakan bersama-sama, kita buat rapat, kita buat rencana bersama-sama agar ya pastinya acaranya yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Di suatu organisasi itu kan pastinya nggak selalu mulus-mulus aja gitu. Pasti ada suatu tantangan atau konflik saat dalam berkoordinasi ataupun berkomunikasi. Kira-kira tantangan yang ada itu seperti apa ya Kak? Ya, tantangannya mungkin ada yang namanya kesalahan dalam organisasi, tapi kita nggak boleh berlarut-larut. Kita harus jadiin kesalahan itu buat jadi pembelajaran untuk kita diri sendiri dan juga rekan kita. Nah, kalau ada masalah sebenarnya pasti ada, setiap organisasi pasti ada masalah, tapi kita nggak boleh membiarkan masalah itu. Kita kalau ada masalah bukan malah kita ya udah itu masalah, nggak, kita harus memperbaiki dan mencari solusi agar masalah tersebut tidak berlanjut dan merusak hubungan, serta untuk semakin mempererat yang namanya persatuan. Nah, kalau ada konflik nih Kak, kalau ada konflik itu cara ngatasinya gimana? Oh, kita tergantung ini konfliknya sebesar apa. Kalau kita bisa menyelesaikan antar individu, kita bisa selesaikan sendiri. Namun kalau masalahnya lebih besar, kita bisa meminta ke seperti struktur tadi. Terus kita bisa kalau belum selesai kita bisa meminta kepada pembina. Jadi kita bersama-sama ya kita harus
mencari jalan keluar bersama-sama. Nah, kalau boleh tahu ini kegiatan di MPK itu apa aja sih Kak? Oh, kita kalau di MPK ya, kita kan pasti sering ada acara-acara sekolah. Iya. Nah, itu kita menampung bagaimana pendapat siswa, bagaimana pemikiran mereka, apa ide-ide mereka yang nanti akan kami sampaikan dalam forum-forum, dalam rapat-rapat, sehingga semua ide-ide bisa tersalurkan. Kalau hubungan organisasi MPK dengan organisasi lain itu gimana Kak? Oh, pasti ada. Kita punya hubungan yang baik ya dengan organisasi-organisasi lain. Contohnya saja kalau kita sedang ada event, kita sedang ada acara, kita biasanya melibatkan mereka, entah itu untuk misalnya PKS, untuk menjaga keamanan, keterlibatan siswa, atau kita bekerja sama dengan PMR kalau ada apa-apa pasti mereka selalu membantu. Terus kalau kan MPK itu yang mewadahi, terus yang mewadahi aspirasi, terus yang kayak melaksanakan tugasnya itu siapa ya Kak? Kita punya rekan yang namanya OSIS, jadi kita bekerja sama dengan OSIS agar tujuan yang kita inginkan itu tercapai. Terus fungsi atau manfaat organisasi MPK bagi lingkungan sekitar maupun lingkungan di sekolah itu apa Kak? Ya menurut saya ya, itu MPK tidak cuma buat mewadahi, tapi juga kita juga membuat siswa yang ikut jadi lebih berkembang. Jadi nggak cuma jadi lingkungan aja, tapi diri kita sendiri juga dapat manfaatnya. Terus Kak Norma kan ini udah ikut organisasi MPK dari kelas berapa nih? Dari kelas 10, jadi awal-awal gitu. Kalau boleh tahu tahap-tahapnya gimana sih Kak? Oh, kita itu seru banget ya, itu pas pendaftaran kita bersama-sama teman-teman itu banyak yang daftar, kita punya misi-misi, terus sama kakak-kakaknya diberikan waktu untuk seleksi, ada wawancara, ada seleksi tertulis gitu. Jadi kita yang dipilih merasa bangga gitu loh bisa masuk. Wah, keren. Terus peran Kak Nurma dalam organisasi MPK itu apa ya Kak? Sebagai apa gitu? Kalau aku ikut di Komisi A, jadi kami membantu untuk mengawasi beberapa divisi serta membantu kalau ada masalah-masalah kita bantu untuk menyelesaikan. Terus gimana nih perasaan Kak Nurma selama mengikuti organisasi MPK ini? Wah, tentunya sangat senang nih karena kami, khususnya saya, bisa mengembangkan bakat saya, bisa mengembangkan apa yang saya inginkan, khususnya public speaking. Juga saya punya banyak relasi teman, punya banyak teman lagi karena saya mengikuti organisasi ini. Terus gimana nih Kak keluh kesahnya selama mengikuti MPK? Ya pastinya itu nggak selalu berjalan mulus ya, seperti yang dikatakan Esther tadi, pasti ada rintangannya. Itu mungkin adalah masalah-masalah kecil, masalah-masalah internal, tapi kami berusaha untuk tidak memperpanjang masalah tersebut dan menyelesaikannya. Hal yang paling berkesan buat Kak Nurma selama di MPK ini apa ya Kak? Hal yang paling berkesan menurut saya itu karena banyak-banyak momen, banyak-banyak waktu yang saya habiskan bersama teman-teman saya di sana. Itu sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Kalau boleh tahu, ceritain satu pengalaman yang Kak Nurma paling ingat. Oh, itu kalau saya sendiri ya, saya pribadi itu ketika mungkin saya melakukan kesalahan, lalu saya berusaha untuk memperbaiki meskipun ada konsekuensinya, namun hal tersebut bukan membuat saya terluka, namun membuat saya menjadi lebih baik, lebih berkembang. Terima kasih ya Kak untuk ilmunya yang bermanfaat ini. Ya. Semoga yang Kak Nurma sampaikan ini dapat berguna bagi kami dan juga teman-teman di sana. Iya, terima kasih ya. Yang mau join MPK, bilang sama Kak Sudah Nurma. open recruitment teman-teman. Ayo yang mau join. Ayo, kata Kak Nurma seru-seru loh di Seru. MPK ini.
itu? Seru itu banyak kegiatan, banyak teman baru, banyak ilmu baru. Jadi kita semua harus ikut. Makasih Kak Nurma. Terima kasih Kak Iya. Nurma. Jadi yang sudah kita dengar dari Kak Nurma tadi dapat disimpulkan kalau organisasi MPK itu termasuk ke dalam Kelompok sosial kelompok sosial teratur. Karena apa? Karena organisasi MPK ini mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam suatu kelompok sosial. Yang pertama yaitu terdiri lebih dari 2 orang. Dan yang kedua, adanya struktur seperti adanya pembina, ketua, bendahara, sekretaris, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu adanya suatu kesamaan dalam tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai. Yang keempat, adanya peran dan status di dalam organisasi tersebut. Seperti yang sudah Kak Nurma jelaskan tadi, Kak Nurma mengikuti komisi A dan ada juga komisi-komisi lainnya di dalam organisasi tersebut. Jadi, itulah alasan kenapa Organisasi MPK termasuk ke dalam kelompok sosial teratur. Cukup sekian perbincangan kita pada hari ini. semoga yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak teman-teman.